Selamat pagi rekan-rekan CGP semua. Perkenalkan nama saya Yuanita Kristian, CGP Angkatan 3 Kabupaten Klaten. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat dialog tentang membuat keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Modul 3.1. Nah, kali ini saya akan mengajak satu orang rekan saya, yaitu Ibu Yenima, untuk mendiskusikan kasus yang ada di modul 3.1, kasus yang kedua, yaitu tentang Bapak Dodi. Perkenalkan, saya membacakan dulu kasusnya ya. Studi kasus 2. Anda adalah kepala sekolah di SMA Tunas Gemilang. Pak Dodi adalah seorang guru matematika di sekolah yang Anda pimpin. Ia adalah guru yang kompeten dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Ia menguasai bidang yang diajarkan dan metode mengajarnya juga mudah dimengerti oleh murid-murid. Namun memiliki beberapa masalah dalam pengendalian emosi dan pengelolaan waktu. Beberapa kali Anda mendapat keluhan balik dari murid maupun orang tua murid bahwa Pak Dodi kerap marah-marah pada muridnya ketika ia kecewa pada sikap atau kinerja mereka. Anda telah menyampaikan keluhan tersebut kepada Pak Dodi dan membimbingnya untuk memperbaikinya. Pak Dodi juga kerap kali terlambat dalam menyelesaikan tanggung jawabnya, seperti membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, membuat soal ujian, dan juga mengisi nilai rapor siswa. Kejadian terakhir, Pak Dodi terbukti manipulasi laporan keuangan kepanitiaan kegiatan studi tour ke Jogja, di mana ia bendaharanya. Akhirnya, di akhir tahun ajaran, Anda memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja Pak Dodi. Nah, Pak Dodi dapat menerima keputusan sekolah. Ia segera mencari pekerjaan baru dengan melamar ke beberapa sekolah. Pak Dodi juga secara personal meminta Anda memberikan rekomendasi bila ada sekolah yang memintanya. Anda pun mengiyakan. Pada suatu hari, Anda mendapat email dari bagian sumber daya SMA Cahyati yang meminta Anda mengisi lembar rekomendasi mengenai kinerja Pak Dodi sehubungan dengan lamaran Pak Dodi di sekolah tersebut sebagai koordinator guru matematika. Di formulir itu ada beberapa pertanyaan tentang pengendalian emosi, pengelolaan waktu, dan juga tentang integritas. Anda paham betul bahwa kalau Anda mengisi sebenar-benarnya, Pak Dodi tidak akan mendapatkan pekerjaan tersebut. Padahal sekolah tersebut sudah adalah sekolah yang baik dan posisi yang tujuh adalah posisi yang baik. Anda juga tahu, sebagai kepala keluarga dengan istri tidak bekerja dan tidak anak yang masih kecil-kecil, Pak Dodi sangat membutuhkan pekerjaan ini. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan mengisi form tersebut dengan apa adanya? Atau akan Anda buat sedikit lebih baik dari fakta yang terjadi? Apa yang akan menjadi pertimbangan ketika melakukan itu? Nah, itu adalah kasusnya. Nanti saya akan meminta rekan saya, Ibu Yenima, untuk berdialog dan meminta pendapat beliau tentang ini. Mari kita saksikan. Selamat pagi, Bu Mima. Selamat pagi, Bu Yuanita. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melakukan Zoom dengan saya. Nah, Ya, Ibu, sama-sama. saya akan meminta bantuan Ibu dan minta pendapat Ibu. Ini saya mempunyai suatu cerita ya, saya nanti minta pendapat Ibu. Ceritanya adalah, misalnya Anda adalah kepala sekolah di suatu sekolah. Nah, guru Anda, sebut saja namanya Pak Dodi, guru matematika, itu guru yang berkompeten dan memiliki semangat belajar yang tinggi, sangat menguasai bidangnya, dan metode mengajarnya itu mudah dimengerti oleh murid-murid. Namun ia memiliki masalah dalam pengendalian emosi. Nah, selain itu, dan pengelolaan waktu, misalnya
Anda pernah mendengar beberapa keluhan dari murid maupun orang tua bahwa Pak Dodi itu sering marah-marah pada murid. Dan keluhan-keluhan tersebut sudah Bapak sampaikan kepada Pak Dodi dan sudah Anda bimbing dan meminta Pak Dodi untuk memperbaikannya. Selain itu, Pak Dodi juga sering telat membuat rencana pembelajaran dan membuat ujian dan juga mengisi nilai rapot anak. Selain itu juga Pak Dodi itu terbukti memanipulasi laporan keuangan. Nah, karena itu Anda memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya Pak Dodi. Nah, Pak Dodi sudah menerima itu dan dia segera melamar ke sekolah lain. Suatu hari Anda mendapat email dari sekolah lain tempat Pak Dodi melamar pekerjaan yang meminta Anda untuk mengisi lembar rekomendasi mengenai kinerja Pak Dodi. Nah, terus pertanyaannya, apakah Anda akan mengisi lembar tersebut dengan seperti apa adanya, atau Anda akan memberikan pertimbangan lain? Karena sebagai pertimbangan ya, Pak Dodi itu adalah seorang kepala keluarga dengan 3 anak. Dan Pak Dodi sangat membutuhkan pekerjaan ini. Bagaimana menurut pendapatnya Bu? Baik, terima kasih Bu Yuanita. Jadi kalau untuk memberikan rekomendasi tentunya kita harus menyampaikan sebaik-baiknya agar lembaga berikutnya yang akan Pak Dodi tempati itu lebih waspada dari pengalaman yang sudah pernah kita dapati ketika bekerja sama dengan Pak Dodi. Namun ketika menyampaikan tentunya yang harus kita dahulukan adalah sisi positif atau kelebihan Pak Dodi tadi. Yang pertama kompeten, mengajarnya bagus dan mudah dimengerti anak-anak. Dan kita juga harus memberi catatan, tapi mungkin dengan bahasa yang lebih halus Bu Nita. Jadi tidak terus menyampaikan pada poinnya, Pak Dodi pengendalian emosinya jelek, mungkin bukan seperti itu, tapi lebih ke perlu bimbingan untuk dalam hal pengendalian diri, kemudian manajemen waktu, seperti itu disampaikan. Dan catatan itu kan kalau dibuat dengan bahasa atau kalimat yang lebih halus, itu tidak merugikan, tidak terlalu merugikan Pak Dodi, sehingga Pak Dodi tetap bisa diterima di lembaga yang baru. Begitu, demikian ya Bu. Jadi nanti Ibu apakah akan juga menyampaikan hal tersebut kepada Pak Dodi, misalnya Anda menyampaikan bahwa oh Pak ini ada permintaan rekomendasi atau bagaimana Bu kepada Pak Dodi? Tentunya ya Bu. Jadi sebelum saya akan membuat rekomendasi, tentunya saya akan menyampaikan ke Pak Dodi terkait adanya permintaan rekomendasi dari sekolah. Intinya di lembaga yang baru, Pak Dodi itu harus mau dan harus bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang dimiliki. Jadi kami juga akan sampaikan Pak, sampaikan bahwa Pak Dodi mungkin kurang dalam manajemen waktu, sehingga besok di tempat yang baru Pak Dodi harus bisa memperbaiki dan menunjukkan bahwa kinerja Pak Dodi dalam manajemen waktu lebih baik. Seperti itu Bu. Oh baiklah Bu. Bagaimana bila dengan rekomendasi Anda itu Pak Dodi tidak jadi mendapatkan pekerjaan? Bagaimana ya Bu? Ya, nanti kan akan ada laporan dari Pak Dodi kepada kami. Nah, itu dari tentu baik dihalus lagi. Namun kami tidak menutupi bahwa memang ada kekurangan-kekurangan yang dimiliki Pak Dodi agar lain juga tidak dirugikan Bu. Atau kalau memang beliau bersedia mau memperbaiki diri, kita bisa terima lagi jaga. Seperti itu.
Oh, demikian ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Mima atas pendapatnya. Saya kira itu saja. Nanti kita kalau masih perlu informasi lagi nanti saya minta pendapat Ibu lagi ya. Ya, terima kasih ya Bu. Nah, dari dialog saya dengan Ibu Yemima, maka saya dapat membuat kesimpulan keputusan beliau sebagai kepala sekolah tetap akan memberikan rekomendasi kepada sekolah yang meminta rekomendasi tentang Bapak Dodi. Sesuai dengan janji beliau kepada Bapak Dodi, pernah memintanya untuk memberikan rekomendasi. Tetapi dalam hal ini, Ibu Yemima sebagai kepala sekolah mengalami dilema bujukan moral. Nah, di satu sisi, beliau ingin menceritakan yang sebenarnya tentang Bapak Dodi, tentang pengendalian emosi beliau yang tidak begitu bagus, tentang kasus yang pernah beliau hadapi tentang manipulasi data keuangan, dan tentang hal lain lagi. Tetapi di sisi lain, beliau merasa kasihan kepada Bapak Dodi. Karena Bapak Dodi adalah kepala keluarga yang istrinya tidak bekerja dan memiliki 3 orang anak. Nah, tetapi Bu Yemima juga berpikir lagi, bila beliau tidak memberikan data yang benar, maka akan menjadi ketidakadilan untuk sekolah yang akan dituju Pak Dodi nanti. Mungkin Pak Dodi akan mengulangi perbuatannya saat mengajar di sekolah itu. Nah, dalam hal ini, Bu Yemima mengalami bujukan moral, rasa keadilan melawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Satu hal, beliau sangat kasihan dengan keadaan Pak Dodi yang sangat membutuhkan pekerjaan itu. Namun bila beliau memanipulasi rekomendasi yang diberikan, maka akan menjadi tidak adil untuk SMA yang dituju. Nah, kemudian Ibu Yemima mengambil keputusan untuk mencari alternatif solusi atau yang disebut dengan trilema. Beliau tetap akan memberikan rekomendasi, tetapi dengan catatan. Catatan itu tidak akan menunjukkan dengan gamblang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Pak Dodi. Tetapi beliau akan menuliskan bahwa Pak Dodi perlu bimbingan dalam bidang pengendalian emosi, manajemen waktu, serta administrasi. Nah, bila hal ini nanti diperhatikan oleh sekolah yang dituju, maka Bu Mima berharap Pak Dodi mendapat bimbingan untuk hal-hal tersebut. Nah, saya juga tanyakan, bagaimana bila dengan rekomendasi Ibu, maka Pak Dodi tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, beliau juga memberikan opsi lagi bahwa bila Pak Dodi mau dan sanggup memperbaiki manajemen emosinya, sanggup memperbaiki manajemen waktu, serta mengadministrasinya, maka sebagai kepala sekolah beliau mau menerima Pak Dodi kembali. Nah, itulah paradigma yang sudah saya simpulkan bahwa Pak Ibu Yemima mengalami paradigma keadilan versus kasihan atau justice versus mercy.